Hai Sobi Tengah, jumpa lagi di Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajua, horas buat kita semua. Sahabat di Tengah, barusan di Tengah dan Pak Tengah dapat telepon dari kampung. Syukur semua keluarga sehat di kampung. Tapi ada yang satu jadi kepikiran, bukan pikiran, di Tengah juga terbawa takut ya sahabat semua ya. Karena barusan kita dapat telepon dari adik kita, kakak Sri di sini, sama Mak Silasmi. Di Tengah kasihan sekali melihatnya ya sobat semua ya, begitu banyak sekali problem yang dihadapi adik ya. Sebetulnya saat-saat seperti ini di Tengah sangat teringin sekali berada di sampingnya agar dia bisa berbagi keluh kesah dengan di Tengah ya. Tapi apalah daya, kita 3 perempuan, di tua, kakak Sri di Tengah, kita semua jauh. Di tua ada di Aceh, kakak Sri ada di kampung, di Tengah ada di sini. Padahal tadi di Tengah sebetulnya mau rangkul dia ya sahabat semua ya, agar dia bisa membagi bebannya kepada di Tengah seperti itu. Tapi ya seperti inilah memang ya nasib kita di Tengah merantau pula ke Tanah Riau ini. Jadi cuman bisa kasih semangat, kasih saran tadi sama dia dari Pak Tengah. Jadi masalahnya itu dia didatangi, apalah kita bilang kalau seperti itu ya Bang. Kalau di daerah kita Preman itu terkenal dengan preman seperti preman tengah. kampung. Setiap daerah itu ada preman. Jadi nampaknya di daerah kita itu kadang-kadang lebih berkuasa preman daripada aparat kan gitu. Iya, Contohnya asal ada usaha kita atau ada rezeki kita, preman itu minta impakan ke rumah. melambangkan keamanan. Padahal dia Katanya yang bikin tidak nyaman. kata alasan mereka untuk keamanan, kan udah ada aparat keamanan kita, polisi, tentara, semua kan itu aparat keamanan, tapi preman mengatasnamakan keamanan. Nah, itu yang kita bingung sampai di tengah mana yang menjabat keamanan, apakah preman ataukah polisi kan gitu. Iyalah. Nah, Hmm. jadi kita kasih saran tadi sama adik kita kakak Sri di sini, ngomong baik-baik, laporkan ke aparat desa, kan aparat desa nanti menginformasikan lebih lanjutnya kan gitu, yang menegur baik-baik juga kan, karena preman ini kadang-kadang tidak berpikir dua kali, sampai di tengah jumpa di jalan kita bisa juga dibentak di mall. Dibacok, Nah, bahkan bisa dibacok. iya, kalau kita kasih sekali itu pasti akan berkali-kali datang. Nanti alasan preman dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Kalau sahabat di tengah tidak percaya, nengok daerah kita kan, daerah kita itu langkat daerah Sungai Binge, Binjai. Nah, itulah mereka semua kan ada rezeki kita gitu juga. Kalau nggak ada rezeki makin parah kan. Iya. Dia minta keamanan itu sejenis uang sahabat semua. Iya, Jadi kalau nanti kita sudah kasih, bulan depan datang lagi. udah pasti. Bulan depan datang lagi, itu bukan mungkin tidak akan satu grup yang datang. Bahkan Hmm. bisa lain-lain grup yang mengatasnamakan keamanan-keamanan. Sekarang yang di tengah tanya ini dengan Pak Teng, keamanan apa yang mau mereka amankan? Justru mereka yang buat resah. Iya. Mereka yang buat kita takut, mereka yang buat langkah kita tidak bebas lagi kemana-mana. Syukur di tempat di tengah aman, tidak ada yang seperti itu. Tapi memang khusus di Sungai Bingai, sahabat semua, ini memang sangat Ada. semarak sekali dengan preman-preman seperti ini, seperti itu. Apakah ini tidak diketahui aparat keamanan setempat, atau memang sengaja tidak mau tahu, atau memang mereka juga takut di tengah tidak tahu. Di tengah sebetulnya trauma dengan yang seperti ini, karena dulu-dulu pas di tengah sekolah, mau SMP, SMA itu gara-gara preman ini juga kita kadang libur. Iya. Kadang libur sekolah, keluar dari rumah pun takut. Bahkan di depan rumah sudah ada orang seperti berkelahi, bacok-bacokan seperti itu. Jadi di tengah takut sekali. Makanya tadi saran di tengah kepada saran di tengah dan Pak Tengah kepada Kakak Sri di sini, karena kita dengar dari Kakak Sri di sini, Bapak Silas ini juga tidak berani lagi keluar dari rumah Iya. karena sudah dicari-cari, diminta ini, diminta itu. Sahabat semua bayangkan, adik saya Sri maka bisa bangun rumah, beli sedikit-sedikit kebun itu dari jerih payahnya. Dia susah, bukan orang kaya kita sahabat semua. Tadi di tengah sudah kasih saran kepada Sri. Di tengah bilang sabar, tak perlu takut, bicara baik-baik. Bilang sama mereka kalau kita ini bukan pengusaha. Biasanya yang seperti itu didatangi pengusaha ya Bang. Dulu kan pernah juga di kampung di tengah. Dulu di kampung di tengah,
Ada pengusaha memang dia galas sawit, galas getah, segala macam gula. Mungkin dia datang ke rumahnya sebab semua dia ketakutan. Dikasih sekali marah melunjak, besok datang lagi bermacam-macam yang datang sampai dia tidak berani lagi buka usahanya. Nah, ini khusus kalau yang punya usaha masih masuk akal mungkin, tapi sering kerjaannya cuman seperti di tengah juga, kadang ke kebun dan eh, pekerjaan terbesarnya itu membuat video sahabat semua. Makanya di tengah mohon saran dari sahabat semua, kasih sarannya juga, mohon doanya agar dia aman. Di tengah sebetulnya takut di sini sahabat semua. Kenapa takut? Takut di tengah malam-malam pintunya digedor. Eh, Nanti dipikirnya adik kita ada uang seperti itu, tidak, bukan tidak seperti yang mereka pikirkan. Bahkan sering kadang terpenang panting buat video sahabat semua karena eh, mengais rezeki seperti itu ya. Semoga tidak berkepanjangan seperti itu. Buat aparat-aparat desa pun yang ada di, khususnya yang ada di kampung di tengah, tolong di Simpang Burah lah, di Sungai Bingai khususnya Langkat, tolong lebih diperhatikan lagi, apalagi yang namanya pungli-pungli liar, yang namanya preman pemerasan semua segala macam. Kita bukan tidak menghargai, bahkan mungkin itu diakui ya. Adanya persatuan-persatuan seperti itu, organisasi-organisasi. Tapi jangan ditindas rakyat-rakyat seperti kita ini, sedikit dilihat orang ekonominya mungkin agak ada lumayannya langsung didatangi seperti itu, jangan membuat gerak mereka juga takut seperti itu. Tadi dia sempat cerita dengan abang iparnya, dengan Pak Tengah, saya sebetulnya takut kali ini bang, katanya mau keluar pun kita takut, Bapak Silasmi keluar pun sudah takut katanya, apalagi kita tahu Bapak Silasmi bukan warga negara sini ya, jadi dia tidak tahu seperti itu. Jadi di tengah tadi sarankan, intinya jangan ngomong kasar, jangan ngomong tinggi ya, kita bicara dengan baik-baik aja, semoga mereka di tengah yakin preman pun pasti punya hati nurani seperti itu. Ya, yang satu lagi kalau ada aparat aparat pemerintahan yang melihat channel video kita ini yang berada di Kota Binjai, kita mohon maaf dulu semuanya ya. Cuman kita mohon perhatiannya daerah kita kan. Nah, itu aja cuman barat informasi kita di tengah sama Pak Tengah agar diperhatikan daerah kita, adanya banyaknya pungli. Katanya keamanan itu sebenarnya udah termasuk menakut-nakuti Pemerasan sahabat di tengah, karena katanya keamanan dia preman kan. Gimana ada statusnya preman itu keamanan kan datang gitu. langsung ke rumah. Datang pula langsung ke rumah, mencari suaminya ke rumah, termasuk untuk aparat pemerintahan daerah Kota Binjai Langkat khususnya ke daerah kita, Khususnya Langkat Sungai Bingai mohon lah. perhatiannya eh, untuk aparat aparat pemerintah kan. Kita kalau ada kata-kata kita yang menyinggung aparat pemerintah atau Kita minta maaf. preman-preman di Iya, sana, kita minta maaf. kita mohon maaf, kita hanya ingin keamanan di daerah kita masing-masing kan gitu. Ini bidang. Iyalah, karena seperti ini sahabat semua, saya ingat di tengah, selama memori di tengah menyimpan, biasanya kebanyakan besar preman-preman yang ada di sana itu, di Sungai Bingai itu sahabat semua, kalau sudah bicara tidak ada sopan-sopannya. Apapun, bahkan yang di kebun binatang semua bisa keluar dari mulutnya sahabat semua. Tidak pandang bulu, tua, muda, perempuan, laki-laki, kecil, besar, kalau mau digapoknya sahabat semua, kalau mau ditapoknya seperti itu. Ini yang di tengah takut, makanya tadi dibilang juga dengan Seri, ya sabar ya adikku, tawakal, dan baik-baik bicara sopan seperti itu, karena walaupun dikasih nanti itu bukan solusi. Sudah, kalau kita kasih itu udah jadi sebagai bulan-bulanan mereka, dan grup-grup yang lain pun pasti Iya, akan ikut juga. di tengah sangat kasihan sekali sebetulnya. Tadi dia tanya kita, kalian nggak pulang ke kampung, tolonglah bang, tolong kami, siapa tahu ada famili apa yang bisa tolong kami, katanya. Bagaimana perasaan kita dengar keluh kesah adik kita seperti itu, kita jauh sahabat semua. Di tengah mau tolong pun di tengah tak bisa tolong juga. Kalau dibilang resah, di tengah sudah resah, di tengah pun takut di sini ya, sahabat semua, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Buat Bapak Nirmala pun, buat Mak Nirmala, Seri, famili di kampung, ya hati-hati, satu hati semua, biar bisa saling menjaga, keluarga yang lainnya bisa saling menjaga,
bisa saling tukar pikiran juga. Yang pastinya karena Mahen tidak warga negara Indonesia, kalau bisa lebih bermasyarakat lagi dengan tetangga dan masyarakat sekeliling kita kan gitu. Biar Lebih eh, dekat maksudnya Pak lebih Tengah. dekat-dekat gitu, Heeh. adakan kumpulan keluarga apa semua biar orang-orang jauh pun agak lebih segan gitu. Iya. Mereka kompak satu kampung kan gitu nampaknya. Iya, Hmm. artinya dia dekat sebetulnya ya. Maksud Pak Tengah mungkin lebih dekat lagi lah semuanya dengan satu-satu kampung itu semua seperti itu mungkin ya sobat semua ya. Eh, biar bisalah terjadi nanti hal yang tidak diinginkan bisa minta tolong seperti Hmm. itu. Ya mohon doanya buat sobat semua biar cepat eh, tidak berlarut masalah ini dan adik kita juga Sri tetap kuat tetap semangat karena sudah kuat sekali cobaan buat dia sobat semua. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Tangan dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah banding hidup kita dengan orang lain. Karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat jalan dari kita. Maju aja orang. Salam satu hati. Sampai di tengah. Sampai jumpa.